diselesaikan hari ini. Kalau ini bisa diselesaikan hari ini, maka paling tidak isu terkait dengan guru sudah relatif aman. Hanya yang tadi yang perlu menjadi catatan kami, apakah dengan waktu yang terbatas, teman-teman Dikbud masih bisa atau sanggup untuk melaksanakan sampai dengan yang P4. Karena waktunya terlalu pendek. Kalau misalnya satu prioritas itu kemudian bisa dilakukan sampai dengan butuh waktu 4 atau 5 hari, maka tentu teman-teman Dikbud akan berhitung apakah ini memungkinkan untuk kita lakukan atau tidak. Karena tadi ada interrupt sebentar. Yang kami hormati seluruh peserta, Kepala BKD, BKPSDM, Kepala Biro SDM, instansi pusat dan daerah yang hadir pada kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Pertama-tama kita patut bersyukur bahwa kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi persiapan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022 pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan coba untuk share screen terkait dengan bagaimana kita akan melakukan persiapan pelaksanaan seleksi tahun 2022 ini terkait dengan gesture planet. Ini adalah proses bisnis secara keseluruhan. Peserta membuat akun bagi PPK ini bagi peserta membuat akun. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara akan memvalidasi data Bapak Ibu, membandingkan dengan data NIK yang ada di Dukcapil. Jadi nanti akan divalidasi by sistem ke Dukcapil untuk memastikan Bapak Ibu memang nomor induk kependudukannya konsisten dengan data yang ada di dalam database Dukcapil. Nah, bagi yang teman-teman di tenaga kesehatan, karena ini adalah seleksi untuk tenaga kesehatan dilakukan secara tertutup, artinya tertutup dilakukan hanya bagi mereka yang terdaftar di dalam database PHK2 BKN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan database sistem informasi SDM kesehatan yang di Kementerian Kesehatan, maka dilakukan filtering terhadap data di SI SDMK Kemenkes untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang terdaftar di dalam dua database tadi, baik itu database PHK2 ataupun di dalam database SI SDMK. Kemudian kalau dua-duanya sudah terkonfirmasi Bapak Ibu memang ada di dalam salah satu dari database tadi, maka Bapak Ibu kemudian akan mengikuti seleksi administrasi dan Bapak Ibu bisa melanjutkan pendaftaran. Dan kemudian lakukan seleksi administrasi oleh instansi. Setelah seleksi administrasi ada sanggah dan peserta yang lulus seleksi akan mengikuti seleksi berbasis komputer menggunakan sistem CAT PKN. Untuk guru juga sama, tetapi guru ada skema. Jadi ada skema yang P1, P2 dan P3 atau fasilitas umum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Untuk yang P1 ini diprioritaskan bagi mereka-mereka yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 yang lalu. Ini by system akan ditempatkan mereka-mereka ini akan ada di prioritas mana? Prioritas 1, prioritas 2 atau prioritas 3. Nanti kalau mereka adalah prioritas 1, maka yang bersangkutan akan langsung dilakukan penempatan bagi P1 dan kemudian ada pemberkasan. Tapi Bapak Ibu tetap harus melakukan registrasi supaya untuk melakukan konfirmasi saja. Jadi Bapak Ibu yang berada P1 tetap harus melakukan konfirmasi, mendaftar untuk dilakukan konfirmasi apakah Bapak Ibu masih ada atau sebetulnya Bapak Ibu sudah tidak ada. Jadi bagi yang P1 kemarin yang sudah lulus seleksi di 2021 kemarin yang lulus passing grade belum tetap melakukan konfirmasi. Kemudian dilakukan penempatan. Hanya saja kalau kemudian penempatannya ternyata instansi Bapak Ibu tidak membuka formasi, maka nanti Bapak Ibu akan dialirkan PP2.
Bapak Ibu akan mengikuti seleksi, tetapi seleksinya hanya menggunakan mekanisme observasi bagi P2 dan P3. Jadi nanti mekanisme yang akan dilakukan teman-teman di Dikbud akan melakukan observasi terhadap posisi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu berdasarkan data-data yang masuk tadi, kecuali bagi pelamar umum. Bagi pelamar umum itu yang kemudian akan mengikuti seleksi dengan mekanisme UNBK, tentu setelah tadi P1 atau yang lulus di P2 berdasarkan hasil observasi, ataupun yang lulus di P3 berdasarkan hasil observasi, baru kemudian sisanya akan bisa memilih formasi di pelamar umum. Hanya saja kembali ini yang juga masih menjadi perdebatan, apakah formasi pelamar umum ini atau P4 ini masih memungkinkan nggak waktunya untuk kita buka? Karena seperti tadi saya sampaikan, ini berada di injury time. Jadi di bulan Desember yang waktunya adalah sangat sempit, ada mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang harus dilakukan oleh teman-teman Dikbud kepada Kementerian Keuangan. Kalau ini bisa diselesaikan sebelum tanggal 12 Desember, pelamar umum ini akan bisa kita buka. Ini yang nanti kami perlu mendapatkan kepastian dari teman-teman Dikbud, apakah kita akan membuka formasi di pelamar umum ini. Kalau ini tidak bisa dibuka, maka tentu pelamar umum akan dinaikkan statusnya menjadi ke P3. Nah, ini yang nanti perlu tapi P3 dan P2 dan P3 tentu akan digabung nanti posisinya, karena mereka adalah berada pada level yang sama dan mereka adalah yang juga sudah terdaftar di dalam database-nya Dapodik maupun PHK2-nya BKN. Jadi ada skema penyederhanaan kalau misalnya 3 tahapan ini tidak memungkinkan waktunya kita laksanakan pada tahun ini juga. Itu salah satu yang kemudian akan menjadi kendala di dalam waktu yang pendek ini. Nah, setelah semua sesuai dengan posisinya, saya memang hari ini tadi malam teman-teman di Kementerian Dikbud sudah menyelesaikan mekanisme pertukaran data antara sistem seleksi calon aparatur sipil negara dengan sistem di database Dapodik. Hari ini akan dilakukan uji coba, ini sedang berlangsung. Teman-teman di Dikbud sedang ada di Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan simulasi supaya tidak ada orang yang salah kamar, supaya tidak ada orang yang kemudian misalnya dia sebetulnya honor di SD1 tetapi kemudian SD1-nya karena buka formasi tapi ternyata terlempar ke SD nomor 3 misalnya. Nah, ini harus dipastikan betul Bapak Ibu, kemudian tidak ada yang salah kamar. Kadangkala sudah kita pastikan pun masih tetap saja karena datanya ada ratusan ribu di database Dapodik, potensi-potensi seperti itu tetap masih ada. Tetapi ini yang kita coba antisipasi semaksimal mungkin potensi risiko tadi dengan simulasi yang kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Dikbud. Kalau simulasi ini kemudian sukses pada hari ini dan instansi pusat bisa menyelesaikan penginputan formasi sebagaimana surat Ibu Sesmen Pan-RB yaitu besok, maka kami optimis paling lambat tanggal 31 Oktober besok sistem seleksi ini sudah bisa kita buka untuk Bapak Ibu bisa melakukan pelamaran. Tetapi kalau ini belum selesai, maka tentu saja kami harus memastikan terlebih dahulu formasi-formasi tadi Bapak Ibu kemudian tidak mendaftar pada formasi yang zong atau yang sebetulnya tidak dibuka tetapi masih ada di dalam database SSCASN. Nah, setelah dilakukan seleksi melalui mekanisme UNBK dengan sistem UNBK, maka seluruh hasil seleksi tadi disampaikan diolah melalui sistem pengolahan di SSCASN yang algoritmanya tentu disesuaikan dengan keputusan Menteri Pan-RB termasuk juga afirmasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Ini bentuk pembagian tugasnya sangat detail, apa saja yang harus dilaksanakan oleh tim pelaksana BKN dan apa yang nanti menjadi panitia seleksi instansi. Tahapannya ada di sini. Nanti bahannya nanti bisa kami sampaikan ke teman-teman di Kementerian Pan-RB. Kalau Bapak Ibu kemudian ingin mendapatkan, nanti saya tugasnya apa saja sih yang dari masing-masing petugas misalnya, supaya nanti Bapak Ibu nggak bingung pada saat menetapkan orang-orang yang akan terlibat di dalam pelaksanaan seleksi ini.
Mungkin ini beberapa hal Pak Asep yang beberapa dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, tetapi kembali lagi kami ingin menegaskan, mohon betul bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semua, karena ini tidak bisa dilakukan oleh BKN sendirian, karena ada kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan Bapak Ibu di instansi, terutama terkait dengan finalisasi formasi di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Yang kedua adalah admin instansi agar segera melakukan setting beberapa variabel di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara, dan kalau itu sudah selesai dilakukan, BKN akan segera melakukan verifikasi dan validasi formasi. Saya sudah meminta kepada Bapak Ibu Kakanred pagi ini untuk segera melakukan verifikasi dan validasi atas formasi yang di instansi daerah, terutama karena Bapak Ibu Kakanred ada di instansi daerah, dan Bapak Ibu di instansi mohon segera berkoordinasi dan berkonsultasi kepada teman-teman kami di kantor regional. Sementara untuk di kantor pusat, kami juga sudah berkoordinasi dengan Direktur Pengadaan dan Kepangkatan yang akan melakukan verifikasi formasi yang di instansi pusat. Nah, tetapi ini belum bisa bekerja, karena Bapak Ibu tadi saya sampaikan, terutama di instansi pusat, baru 18 instansi yang sudah menyelesaikan input formasi ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara ini. Kami berharap pada tanggal 28 Oktober besok, Bapak Ibu sudah betul-betul menyelesaikan sesuai dengan suratnya Ibu Sesmenpan. Karena kalau ini tidak selesai, maka potensi molornya juga akan besar. Kami sampaikan tadi, kita berada di